Kita ini benar-benar ada di sini hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kita patut bersuka cita. Kita patut bersuka cita dengan apa adanya kita. Dengan segala yang kita punya. Haleluya, dengan kesehatan. Dengan keluarga yang kita punya. Itu lebih dari cukup, saudara. Karena kenapa? Sebenarnya kalau kita pikirkan, kita punya masa depan itu adalah apa? Kematian. Waktu tadi saya menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan satu hal. Kita tidak pernah persu Tuhan. Kita tidak pernah mengejar Tuhan. Jangan kalian pikir, oh kalian baik di sini, duduk baik di sini. Kalian di sini mungkin ada yang salah satunya karena tidak ada kerjaan di rumah, ya kan? Ya kan? Mungkin tadi nggak bisa tidur, jadi pagi ini ke gereja. Ada juga yang nggak enak sama Pastor Yudi, ya kan? Kalau sama saya sih enak-enak aja. Kalau sama Pastor Yudi itu baik sekali mukanya, sabar gitu. Nggak enak kalau nggak datang ke gereja dia, gitu kan? Whatever the reason is. Whatever the reason. Ada yang terpaksa mungkin, enggak, bukan di sini. Ada yang terpaksa mungkin harus main, harus pelayanan. Saya aja pernah loh terpaksa. Kenapa? Karena harus khotbah. Iya kan? Tapi itu namanya manusia. Tapi kita bersyukur Tuhan kita, dia yang selalu mengejar kita. Dia yang mengejar kita. Walaupun saya bilang kadang-kadang kita bilang kita mau intentionally make time untuk berdoa. Make time untuk baca Alkitab. Wah, saya selalu kalau baca, saya kalau doa 1 jam biasa, pastor. Ya, kalian pikir itu perbuatan kalian. Padahal itu bukan perbuatan kalian, tahu nggak? Kalian tahu itu perbuatan siapa? Itu perbuatan Roh Kudus. Cuma pakainya vesselnya itu badan kalian. Betul? Tapi luar biasa kalau kita bisa menyembah Tuhan. Di sini duduk di sini, datang ke gereja. Kalian bisa doa. Kalian bisa baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan. Nothing you can boast. Kalian tidak bisa sombong. Gak bisa sombong. Karena itu semua hanya karena pekerjaan Tuhan. If you just open your heart. Si Tuhan itu gak pernah maksa. Dia itu tidak pernah menciptakan robot. Dia gak pernah ciptain robot. Oh kalau ibu-ibu, emak-emak pasti paling jago kalau kayak ginian. Suami, aku kan maunya kan kamu kan coba dong. Kalau mau bantuin aku ya bantuin aja, gak usah disuruh-suruh. Ya mau aja bantuin. Kalau mau kasih hadiah aja. Gak usah disuruh-suruh. Aku nih perlu hadiah, aku perlu ini disayang-sayang. Aku capek perlu dipijit, gak perlu. Kalau emang mau pijit aja. Ya kan, kalau ibu-ibu gitu ya. Itu seperti Tuhan sebenarnya. Tuhan tuh cuma kepingin itu apa sih sebenarnya? Dia cuma pingin kalian tuh dengan secara volunteer mau melakukan. Dia bisa paksa kalian. Oh kalau gitu ngapain itu Adam dan Hawa dulu? Ya kan? Ngapain Tuhan ciptakan Adam dan Hawa kalau emang dia tahu kalau itu akan jatuh. Akan mengalami kejatuhan. Tapi Tuhan itu sangat-sangat respect yang namanya free will, saudara. Dia tuh gentleman. Dia tuh orang bukan yang maksa-maksa. Jangan senggol suaminya. Tuh kamu suka maksa-maksa gitu. Jangan. Ya kan? Kamu suka maksa-maksa. Mami suka paksa-paksa anaknya. Gitu ya. Gak boleh pokoknya. Gitu kan. Kita manusia guilty. Kita itu manusia tuh selalu guilty. We are all. Kita selalu yang dalam keadaan bersalah. Tapi Tuhan itu selalu loh. Dia tuh tidak pernah. Dia tuh luar biasa baik banget. Makanya dia mau kita hanya buka hati. Ya. Supaya kita mau mendengarkan. You can come here. Kalian duduk di sini 2 jam. Gak dapat apa-apa bisa gak? Bisa. Kalian 1 jam. Buka itu yang namanya bilang mau baca Alkitab. Kalian bisa ngecek dulu IG. Terus udah gitu mulai post. Ya kan? Mulai post di story. Terus udah gitu ngecek ke TikTok. Ngecek email dan segala macamnya. Habis 1 jam. Maunya pertama-tama baca Alkitab. Ya kan? Siapa yang pernah begitu? Saya pernah. Ya kan? Kalian kan gak mau ngaku kan? Pendosa. Pembohong banget. Ya mungkin gak sejam lah. Mungkin 15 menit. Ya kan? Tapi poinnya adalah kita itu merasa diri kita tuh baik banget sehingga kita tidak perlu yang namanya penyelamat. Kita tidak perlu yang namanya tuh gak perlu diselamatkan Tuhan. Kan Tuhan selamatkan saya 2000 tahun yang lalu. Sekarang saya gak perlu diselamatkan. Saya udah bisa berdiri sendiri, mandiri. Saya bisa control myself. Saya bisa kontrol emosi saya. Siapa yang bisa kontrol emosi kalian? Angkat
ketek kalian. Ayo, kalau ada yang berani. Gak ada yang bisa kontrol emosi itu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Kalian mau marah, kalian mau hari ini saya gak mau marah, kalian marah besar. Men, saya sampai mikir, amazing how good kita itu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kemarin minggu lalu kita dibilang katakan apa? Kita itu apa? New creation. Kita itu adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus waktu kalian menerima Tuhan, kalian udah menjadi ciptaan yang baru. Kalian menjadi ciptaan yang baru, bukan kalian tiba-tiba hilang. Tidak ada rasa marah, hilang tidak ada rasa ini lagi. Bukan, ciptaan yang baru itu adalah satu persepsi, saya ini baru. Saya ini baru di dalam Kristus. Kenapa? Karena yang hidup bukan kita lagi. Amin. Yang hidup siapa? Kristus. Kristus di dalam kita. Kalau saat ini kalian masih mengalami yang namanya stres. Masih mengalami yang namanya down. Kecewa. Marah. Itu pasti masih kalian alami. Tapi kalian bisa ingat Tuhan. Aku ini adalah makhluk. Aku ini adalah a new creation. Ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sehingga kita waktu melihat diri kita itu bukan lagi saya. Tapi Tuhan sendiri yang akan mengubahkan saya. Saya akan pelan-pelan akan semakin sabar. Amin. Tanpa kalian usahakan loh. Jangan terus kalian bilang gitu kan. Saya kan udah sabar kan. Saya kan sabar kan. Udah mulai kan baik kan. Kalian gak akan tahu kalian berubah. Kalau orang tuh yang ributin terus ya. Nih gue udah tambah lama tambah baik nih sama lu nih. Gue tambah lama tambah rendah hati nih. Saya sekarang lebih baik nih sama kamu. Itu kita itu fokus kepada apa? Pada pekerjaan manusia. Tapi kalau kita itu fokusnya kepada Kristus saudara. Kita tidak akan pernah ingat Toto berbuah. Toto berbuah. Amin. Kita buka firman Tuhan ya. Kita mulai. Hari ini saya akan share. Kita akan pelan-pelan buka firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan diberkati. Saya bilang Tuhan apa yang Tuhan mau bicara. Ngomong sama GBC. Kalau saya kemarin sharing kalau Pastor Yudi ya. Ataupun yang lain saya gak tahu yang lain mungkin pastor-pastor yang lain. Tapi saya tahu suami saya kalau dia mau khotbah. Dia minta sama Tuhan. Dikasih satu kata. Jebret satu kata. Ya kan? Terus dia mulai misalnya contoh ya. New creation. Terus dia mulai baca dia belajar. Cepet. Kalau dia cepet. Saya berhari-hari gitu ya. Saya tanya Tuhan. Tuhan ngomong gak satu kata. Tuhan ngomongnya banyak banget sama saya. Saya jadi bingung. Terus terang saya bingung. Mau ngomong apa? Kadang-kadang Tuhan itu sangat unik menurut saya. Dia mungkin berbicara dengan caranya yang ajaib dengan masing-masing pribadi. Kalau dia tahu saya itu orangnya cerewet dan bawel. Ya kan? Dia akan ngomong dengan saya banyak. Puji nama Tuhan. Sehingga saya juga kadang-kadang bikin notes bingung. Selalu orang-orang yang tahu di sini, saya nggak tahu sampai sekarang aja kenapa saya masih disuruh khotbah. Karena saya kalau bikin notes itu pasti berantakan. Pasti berantakan, bingung. Itu multimedia pasti kesel sama saya. Ya kan? Terus terakhir baru saya kirim. Karena ntar udah terakhir pun kadang-kadang masih ada lagi revisi. Tapi saya percaya dengan caranya Tuhan berbicara kepada saya, dia mengubahkan saya juga. Saya juga percaya dia itu selalu keep talking and speaking to you. Dia selalu berbicara, bukan hanya hari Minggu saudara. Kalian itu bukan hanya hari Minggu datang ke sini untuk dengerin saya ngomong 1 jam atau pastor-pastor yang lain 1 jam. Oh itu saya harus dengar. Benar, kalian harus datang ke sini. Kenapa? Karena ada corporate anointing. God wanna speak to you, God wanna secara satu corporate dia mau ngomong, mau menjamah kalian. Tapi saya mau katakan setiap hari. Kalian pasti Tuhan berbicara kepada kalian. Dan dia berbicara tidak hanya melalui firman Tuhan. Camkan ya, ini menurut saya. Tapi firman Tuhan nomor 1. Tapi dia bisa berbicara dengan kita. Ini ibu-ibu yang suka masak, kerjanya kadang-kadang maksudnya dimanapun ya kita ngurusin anak. Saya gak tahu kalau orang-orang ibu-ibu tuh banyak banget kerjaannya. Angkat tangannya, ibu-ibu. Kerjaannya tuh gak pernah habis. Dan semuanya kayaknya deadline-nya sama-sama semua. Saya gak bilang yang laki-laki jangan marah. Yang ibu bapak-bapak juga kerjaannya banyak saya tahu. Banyak banget suami saya. Tapi saya dari sisi saya wanita. Kadang-kadang kita bekerja ini ya. Ini. Ya kan? Bersamaan. Siapa yang pernah waktu kita bekerja Tuhan bisa berbicara aja. Lagi masak.
Ya kan? Itu ajaib. Lagi kita masak, lagi kita bahkan lagi marah-marah. Pernah gak lagi marah-marah Tuhan berbicara sama kita? Lagi kita diemin suami kita berjam-jam dan berhari-hari, Tuhan berbicara sama kita. Katakan amin, ayo ada yang di sini, ayo. Weh, amin. Lagi kita diemin, Tuhan udah berkata. Tapi kita yang kadang-kali tidak mau mendengarkan. Ya kan? Tapi apakah Tuhan tidak berbicara? Tuhan berbicara. Sebenarnya kenapa kita mesti ngomong ke sono? Hari ini saya mau ngomongin masalah new creation. Tapi itu saya percaya penting buat kita saat ini. Ya kan? Ada mungkin yang perlu mendengarkan itu. Ya kan? Saya pun perlu mendengarkan itu. Jadi saya percaya Tuhan itu berbicara. Dia itu selalu inklusif, saudara. Dia itu selalu mau merangkul semua banyak jiwa. Dia bukan orang yang mau membuat kekristenan ini eksklusif. Oh, eksklusif, hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Hanya orang-orang yang begini, hanya orang yang kudus banget yang bisa. Yang setiap hari mungkin bahasa roh 24 jam baru bisa. Ya kan? Gak bisa. No. Dia itu mau semua daripada kita. Kalian nonton Blackpink pun Tuhan bisa berbicara. Ya kan? Lagi nonton The Last of Us pun bisa. Yang nonton Blackpink gak usah angkat tangan hari ini. Tapi saya tahu it's a very good maksudnya saya nggak tahu. Cuma kalian yang nonton pun you are blessed. Saya percaya Tuhan itu bekerja dengan cara yang ajaib. By the way, lagunya itu semua dipakai ternyata di kelas Zumba saya, ya kan? Terus saya baru tahu, saya norak sekali ya. Saya tuh nggak tahu lagu-lagunya, saya tahu lagunya enak, judulnya kadang-kadang tahu, tapi nggak tahu nyanyi Blackpink. Saking tuh emak-emak tuh yang sangat terbelakang saya ini, saya nggak tahu gitu. Tapi setelah saya dengerin lagunya apa sih Blackpink itu, buset deh sampai segitu hebohnya kemarin gitu kan. Saya nonton, ya ampun lagunya ini semua di kelas gua gitu kan. Tapi anyway, poinnya bukan di situ, tapi it's a blessing for me, you know. Saya menikmati gitu kalau lagi di kelas gitu. Tapi kalau untuk mengalami yang transformasi dalam kehidupan saya nggak pernah pakai Blackpink. Saya pakai lagu yang penyembahan. Karena itu yang menjamah saya. Tapi saya tidak anti. Kenapa? Karena menurut saya orang-orang yang anti ini dan anti itu dan anti ini, saya tidak tinggal di situ lagi, saudara. Amin. Saya di sini hidup bukannya karena saya tahu kalau Blackpink pun ketemu saya, kita ngobrolin Tuhan, saya percaya Tuhan itu dia akan diberkati. Kita ini punya power untuk bisa apa? Menularkan. Amin. Bisa menularkan kekudusan. Bisa menularkan kasih karunia Tuhan. Bisa menularkan yang namanya harapan. Kita bukannya orang yang ketakutan tentang saya gitu. No. Orang yang di luar sana itu perlu dijangkau, saudara. Justru orang-orang yang seperti yang kita ini, kenapa sih? Kita ini punya satu yang namanya pelayanan loh. Untuk apa? Mendamaikan Tuhan dengan mereka. You have a purpose. Kita tuh punya, ada itu di ayatnya. Kita mulai aja dulu ya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Therefore, kemarin kata-kata, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself. Wow, beautiful. Not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. This is it. Bahasa Indonesianya ya, boleh dibaca. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Boleh semuanya yang ada bisa bersama dengan saya baca. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.
kita itu punya ministry reconciliation, pendamaian. Orang ketemu kita bukan tambah benci sama Tuhan. Pasti, kenapa? Justru kita adalah suatu message, ada satu berita. Ada yang kita sampaikan bahwa kita ini sebenarnya orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menebus setiap dosa kita. Kenapa kamu kok hidupnya damai? Kenapa kok masalah kok kayaknya begitu banyak kamu bisa-bisa biasa aja? Kenapa kamu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita? Padahal hidupnya biasa-biasa aja. Orang yang pergi ke luar negeri tiap berapa bulan sekali kayaknya lebih stres dari kamu gitu. Ya kan? Karena kehidupan kita ya, hidup kita damai sejahtera kita itu bukan tergantung dari apa yang kita punya. Katakan amin. Bukan dengan apa yang kita pakai. Katakan amin. Bukan dengan apa yang kita perbuat. Bukan. Tidak ada salahnya. Tapi sangat salah kalau kedamaian kita bergantung kepada apa yang ada di dunia ini. Katakan amin. Kedamaian kita bisa damai, sukacita, kita bisa luar biasa, secure, ya. Kita masih ada dengan penuh dengan I'm secure, I'm whole. Saya tidak terpecah-pecah, saya tidak membandingkan hidup saya dengan orang lain. We live not looking at apa yang kelihatan. Kalau dengan yang kelihatan itu sementara katanya, betul ya? Benar ya Pastor ya? Cek ya. Apa yang kelihatan itu sementara. Duit sementara nggak? Sementara. Apa yang kalian bisa lihat saat ini sementara. Apapun yang kalian punya saat ini, rumah, aset kalian, mohon maaf semuanya saham-saham dan segala macamnya itu akan hilang semuanya. Jadi jangan sampai at the end of the day, kita persu nih hidup nih, kayak orang gila nih, semua banting tulang dibanting-banting gitu. Semua hajar kiri kanan, pokoknya dengan cara apapun juga, pokoknya yang penting sukses. Anak-anak harus punya kesuksesan ini dan itu ini. Jangan sampai at the end of the day, terakhir kita hidup kita tahu nyesel. Ternyata itu semua tidak ada artinya. Apakah kalau begitu Pastor, kita hidup itu gak usah kerja? Gak usah mengejar yang namanya kekayaan dan segala macamnya. Kalau saya bilang kita itu hidup di dalam Kristus itu tidak akan kita kere. Tidak akan kita miskin. Kalian itu, kalau kalian miskin, itu bukan Tuhan Yesus yang kalian sembah. Karena kalau kita menyembah Tuhan, kita mengikuti Tuhan, kita benar-benar bergantung kepada Tuhan Yesus, itu tidak akan kita kekurangan. Katakan amin. Kenapa saya katakan gitu? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang kaya. Dia adalah Allah yang penuh kelimpahan. Dia adalah Allah yang selalu memberikan anak-anaknya selalu kelimpahan. Jadi tidak akan pernah. Kalau misalnya kita itu hidup berkekurangan terus. Ada satu lagi ayat. Kita itu hanya kenapa? Kita tuh seringkali kenapa? We are tempted by our desires. Kita itu bukannya kekurangan. Tapi kita itu selalu dicobai oleh kemauan kita dan kemauan kita. Oh, saya selalu kurang terus, saya kurang terus. Tapi kalau kurang sebenarnya nggak kurang. Kalau kurang itu tidak akan pernah kurang. Apa yang kalian butuhkan? Anak sekolah, betul? Enggak, oke makan deh pertama, jangan ke anak sekolah dulu bu, anak-anak mulu. Aduh, pikirannya makan dulu pertama. Kalian di sini nggak mungkin ada yang nggak makan kan? Kan saya udah pernah ngomong, kalau kalian ada yang nggak makan ke rumah saya banyak makanan. Bisa kita makan, tapi lu jangan milih-milih makannya, ya. Apa yang gue masak lu makan kayak anak gue, oke? Jangan lu pilih-milih. Apa yang gue masak lu makan, itu seperti anak saya. Anak saya nggak bisa makan sushi, nggak bisa makan ini dan itu, nggak bisa. Mami masaknya ini, makan ini. Saya tahu banyak banget gitu. Dari kita itu ngerti ya maksud saya ya. Kalau anak kita masakin ya makannya di situ. Anyway, makan nggak ada yang kekurangan ya. Oke, tempat tinggal nggak ada yang kekurangan. Sampai di pinggir jalan ada nggak di sini yang kira-kira tinggalnya di pinggir jalan gitu? Nggak ada kan? Terus udah gitu apa lagi? Apalagi yang kalian butuhkan? Sebenarnya apa yang kalian butuhkan basicnya itu ada. Jadi jangan kalian bilang oh saya kekurangan. No. Orang tuh tidak akan pernah kalau namanya tuh basicnya itu adalah harta dan kekayaan tidak akan habis. Terus dikejar. Tapi bukan berarti kita juga nggak kerja. Tapi biarlah itu bukan prioritas saudara. Kalian tahu gak sih it's so
sedih banget kalau ngeliatin orang. Saya beberapa kali ke ini, bukannya saya bilang ini depressing ya, tapi kalau saya pergi yang namanya pergi ke rumah duka ya, so many people dengan begitu banyak harta, waktu mereka meninggal itu nggak kemana-mana juga, itu hartanya malah diperbutkan dan diributin dan bikin orang malahan yang ditinggalkan malahan bukan bahagia, malahan berantakan. Oke? So many stories after stories. Oke? Jadi kalian saat ini apa yang kalian punya, puji nama Tuhan, give thanks. Kalau itu bukan milik kita, gak perlu pusing. Itu bukan milik kita. Kenapa kalian mesti pusingin si kiri dan kanan? Ini hari ini tuh kenapa gitu ya, banyak ngomongannya mengenai ini ya. Saya juga bingung, ini new creation. Tadi juga saya udah doakan, kayaknya banyak gitu yang saya udah iniin. Tapi kok yang keluar itu kayaknya mengenai hal-hal yang mengenai the wisdom of life ya. The wisdom of life. Saya terlalu banyak banget kalau dalam kehidupan kita tuh ini kita compare ya, kiri dan kanan. Saya banyak ngobrol sama anak-anak juga gitu ya. Saya ngobrol sama anak-anak, jangan pernah compare, bandingkan diri kamu dengan orang lain. Kita itu hidup seadanya kita, itu rezeki kita, saudara. Kalau orang bilang, orang-orang suka ngomong itu rezeki lu. Jangan pernah takut kalau misalnya itu bukan rezeki kita, nggak usah pusingin. Kenapa dia kita nggak dapat? Kenapa kita nggak pergi? Kenapa kita nggak kesini, nggak ke situ? Kenapa kita nggak pakai ini, nggak pakai itu? Kalian nggak pakai ini dan nggak pakai itu. Kalian nggak melakukan ini dan nggak lakukan itu. Kalian nggak makan di situ, nggak pergi ke luar negeri ataupun kemanapun gitu ya. Itu tidak akan membuat kalian mati. Nggak bakalan membuat kita itu jadi wah bukannya manusia. Iya kan? Kita sekarang nih ya. Kemarin ada yang ngobrol sama saya gitu kan. Wah ini kayaknya stres banget ya. Stres banget ya gue yang ngeliatin postingan katanya di IG. Penuh dengan orang pada keluar negeri. Ini saya gak tahu ya by the way karena saya udah gak pernah ngecek IG. Belakangan ini udah gak terlalu ngecek. Kalau ngecek pun secukupnya aja. Saya gak against Tapi poinnya adalah gini. Kadang-kadang orang itu mengukur kehidupan dia dengan berapa kali dia pergi ke luar negeri. I don't know, here kita di GBC sangat luar biasa ya anak-anaknya ya. Domba-dombanya baik-baik gitu. Tapi di luar sana orang begitu membandingkan. Sehingga mereka tuh stres hanya karena ngelihat postingan orang makanan di luar negeri. Sad banget loh. Sedih sekali saya cuma diem aja. Karena saya gak terlalu deket sama orangnya. Tapi kalau dia tanya sama saya bakalan share. Gitu loh. Saya gak perlu jadi orang yang cari musuh juga gitu. Ya kan? Dia cuma ngobrol gitu doang. Terus kalau iya ya seneng ya katanya dia cuma ngeliat katanya. Tanaman-tanaman, pohonan-pohonan yang bagus banget gitu di pinggir jalan. Bunga-bunga yang bagus-bagus yang cantik kata di pinggir jalan. Misal di mana gitu ya, di Belanda lah atau di mana lah, saya gak tahu di mananya. Itu luar biasa bahagia. Terus saya bilang sama suami saya, gue diem di rumah aja minum kopi. Ya, gak ada siapa-siapa pun sambil beresin rumah. Gue tetap bahagia, katakan amin. Amin. Gak perlu loh. Orang mesti pergi ke luar negeri dulu ngeliat di tanaman di pinggir jalan. Weh gue happy bener. Wah gue makan di sini gue happy bener. Saya makan batagor di pinggir jalan kayak siapa namanya Blackpink yang kemarin makan di batagor pun saya suka. Ya kan? Blackpink katanya makan batagor, siapa sih? Is it Jen or Jen? Siapa Rose or Jen? Nah gue gak tahu namanya siapa. Ada itu katanya beli batagor katanya happy. Itu orang aja si Blackpink aja demen banget batagor. Lu pusing-pusing cari makanan di luar negeri. Hello. Indonesia diberkati, katakan amin. Woo. Benar serius. Jadi kita gak perlu pusing kiri kanan saudara. Bener-bener. That's a new creation. Serius. Kita ributin suami yang orang itu, suami yang orang itu. Pusingin suami kita. Haleluya ibu-ibu katakan amin. Begitu sering kita tidak puas ya. Coba tuh suami yang itu tuh. Udah stop cukup. The more you say things like that, the more lu gak akan puas. Akan semakin kelihatan banget jeleknya. Itu saya, bukan kalian. Tapi itu ya, itu is a new creation. Kenapa? Karena kita tuh bukan lagi hidup di masa-masa yang lalu. Tapi bukan cuma ibu-ibu, cowok-cowok juga begitu kok.
Cuma dia kadang-kadang gak diomongin aja, di pikiran doang. Ya kan? Di pikiran doang. Tenang. Ibu-ibu, saya semuanya balance di sini, suami istri. Ya kan? Yang suami juga sama. Ini kenapa sih makanannya bosan yang ini terus? Hei, masak coba. Jangan suruh terus. Kamu cari istri atau pembantu? Wah, ini heboh banget hari ini. Kayaknya mendingan kagak usah di-post di YouTube deh. Teruskan, jadi dibilang apa tadi? All things have passed away. Yang lama itu sudah berlalu. Maksudnya all things itu apa sih? Kita nih hidup lagi bukan lagi di dalam sistem dunia. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu the way of God. Ya, cara Tuhan berpikir. Coba kita pakai kacamata Tuhan. Nih ya, kayak kita nih ya, siapa di sini pakai kacamata? Banyak banget yang pakai kacamata kan? Ya. Kalau pagi-pagi, kalian gak dilasik kan? Jadi pakai kacamata kan? Bener-bener kan? Oke. Nih kalau yang tinggi banget gitu minusnya. Yang pokoknya kalau ngeliatan udah blur banget gitu. Siapa? Saya. Kayak gitu. Itu paling gak enak kan? Pagi-pagi itu ya. Kayaknya gak bisa ngeliat apa-apa ya. Ya kan? Cuma kelihatannya blur, hitam-hitam. Terus kita panggil misalnya gitu suami kita ya. Hai Han gitu. Blur hitam-hitam gitu kan. Misalnya apalagi matiin gelap gitu kan. Make sure itu suami kamu ya. Udah blur gitu. Waktu kita mulai pakai kacamata, itu detik namanya baru mulai jelas. Betul gak? Ya kan? Baru itu namanya baru bisa ngelihat. The same thing like this. Jangan kita pakai lagi cara kita berpikir yang lama. Pakai kacamata yang baru, saudara. Kalau udah ngaco gitu ya, pakai kacamata yang baru, yang bener-bener ukurannya. Caranya Tuhan berpikir, seperti apa sih? It's a new creation. Jangan kita lagi ngelihat dengan cara kita yang lama. Dengan kita harus lagi melakukan ini untuk supaya saya ini dikuduskan. Kalian itu dikuduskan. Karena kalian apa? Karena Tuhan Yesus yang bayar. Now that's the truth. Seek the kingdom of God and His righteousness. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalian cari apa? Setiap hari cari kerajaan Allah. Apa sih cari kerajaan Allah? It's about His righteousness. Kebenaran Dia. Bukan di dalam kehidupan kita setiap kali melakukan ini kebenaran saya. Bukan. Tapi selalu bilangnya apa? Puji Tuhan, saya dibenarkan oleh Kristus. Kalian salah, kalian melakukan hal yang salah. Kalian ingatkan lagi, I am the righteousness of God in Christ. Saya dibenarkan di dalam Kristus. Oh tapi saya udah sangat-sangat berbuat yang sesuatu yang sangat-sangat fatal. Berantakan. Oke. Jangan pakai kacamata yang lama, pakai kacamata yang baru. I am still the righteousness of God in Christ. Dia itu yang dibilang di sini. Yang dibilang dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. The whole message semua ini cuma mengenai apa? Pelayanan. Pelayanan pendamaian kita dengan Kristus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nggak aneh kalau kita setelah menerima Tuhan Yesus menjadi ciptaan yang baru. Orang-orang di sekitar kita mulai mengenal yang namanya pendamaian. Oh ternyata di dalam Kristus ada kedamaian. Di dalam Kristus ada yang namanya reconciliation. Dia tidak marah lagi sama saya. Jangan bingung kalau keluarga kalian, karena kalian menerima Tuhan Yesus, seluruh anggota keluarga mengalami keselamatan. Jangan bingung. Karena kenapa? Itu pekerjaan Kristus saudara. Tuhan kasih yang namanya ministry of reconciliation. Yang namanya pelayanan untuk mendamaikan. Kalian datang ada damai. Bukan membuat terpecah belah. Amin. Lalu teruskan lagi di sini. Yang kita buka 2 Korintus 5 ayat 14-18. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Katakan amin. Kristus telah mati untuk semua orang, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Nah, di sini saya mau katakan ya.
Kita itu tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Waktu kita melihat orang lain nih, kita ngelihat orang lain gitu ya. Jangan lagi kita menilai dengan ukuran manusia. Karena kita tidak lagi, it's not about, jangan melihat dengan cara kita berpikir. Melihat kita, misalnya kita lagi ada konflik, kita kecewa dengan orang, kita mungkin bukan cuma kecewa sih. Sangat-sangat mengalami sesuatu hal yang tragedis lah, tragik lah gitu ya. Saya mau katakan, jangan lagi melihat itu dengan ukuran manusia, saudara. Lihat ini bahwa ini adalah Tuhan ini sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. But you have not so learned Christ, if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man, which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita udah mengenal Kristus, kita udah mendengar Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini yang terakhir, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Kebenaran. Kebenaran di sini adalah apa? Kita memakai manusia baru itu di dalam kebenaran Kristus, saudara. Dan kekudusan. Kekudusan itu mengatakan bukannya holiness, it's about setting apart. Kalian itu dipisahkan dari dunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, yaitu rencana-rencana Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kita itu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan itu bukan sesuatu yang kalian harus lakukan. Kalian tidak berusaha untuk menjadi kudus. Kalian tidak berusaha. You are holy. You are righteous. Kalian tidak berusaha lagi untuk menjadi supaya lebih baik lagi. You are a good mom. You are a good father. You are a good. Kalian saat ini menjadi orang-orang yang sudah di mata Tuhan itu sempurna. Kalau kalian belum melakukan, kayaknya masih ada struggle here and there. Yes, tapi posisi kalian sudah menjadi manusia yang baru. Kalian tidak berusaha untuk menjadi lagi. Don't try. Waktu kita mulai mencoba, berusaha, berarti kalian itu kita udah salah. Kita udah mundur satu step. Tapi kalau kalian bilang, I am the righteousness. I am righteous. I am holy. Aku ini benar di hadapan Tuhan. Justru itu kalian menang. Seeing the invisible, 2 Korintus 4 ya, ayat 16 sampai 18. Saya mau yang NKJV ya. Seeing the invisible. Kalau di sini judulnya aja Seeing the invisible. Therefore we do not lose heart even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we do not look at the things which are sin, but at the things which are not sin. For the things which are sin are temporary, but the things which are not sin are eternal. Jadi apa yang kita lihat itu sementara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, katakan, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Mungkin ada hal-hal tertentu kalau kita semakin hari, kita gak menua ya saudara ya. Tapi namanya saat waktu kita masih muda 20 tahun, ada beberapa hal yang mungkin kita kayak merasa kayaknya lebih cepet capek, ya kan, kelihatan kayaknya kok ada kerut gitu ya. Dulu kayaknya beda gitu ya. Atau apalah, pasti ada perbedaan secara di badan.
Karena kenapa? Karena kita belum yang namanya mengalami satu penebusan secara tubuh. Waktu kita nanti ketemu Tuhan, Tuhan menjemput kita, waktu kita diangkat nanti, kita semua akan mengalami yang namanya diberikan satu tubuh yang kekal. Tubuh yang mulia. Wah, itu luar biasa. Gak ada lagi yang lapar, gak ada lagi yang sedih. Amin. Kalian harus bersyukur dan harus melihat itu, saudara. Kita satu saat, kita gak bakalan di sini terus. Kita gak bakalan hidup di sini terus. Kalau kita hidup di sini terus, bosan, saudara. Di sini, ya kan? Tapi kita akan satu saat akan dijemput oleh Tuhan. Mengalami yang namanya dijemput, kita akan diangkat. Pengangkatan itu kita dengan hidup yang baru, dengan tubuh yang baru. That's when kita akan tidak mengalami lagi sakit. Tidak akan mengalami lagi yang namanya bosen. Gak ngalamin stres. Ya kan? Nah, walaupun itu merosot saat ini kita mungkin lihat, aduh kayaknya kok merosot ya. Tapi manusia batin ya kita dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Kalian mungkin mengalami, aduh saya tuh mengalami penderitaan. Tapi dibilang di sini, penderitaan yang ringan. Penderitaan yang ringan. Penderitaan yang ringan. Penderitaan yang ringan. Kalau kalian mengalami penderitaan, katakan ini penderitaan yang ringan. Aduh gua susah banget hidup gua tahun ini. Penderitaan yang ringan. Aduh anak gua begini, suami gua begini. Penderitaan yang ringan. Kenapa kalian butuh penderitaan yang ringan? Kenapa dibilang? Karena itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kita kalau gak mengalami yang namanya penderitaan yang ringan, itu tidak ada yang namanya kemuliaan. Tidak ada kemuliaan, there is no glory. Kalau kalian hidup semuanya mantep aja ya. Gak ada sedikit pun gitu. Mulus aja. Kalian gak mengalami yang namanya penderitaan yang ringan itu. Kita gak ada mengalami namanya kemuliaan. Karena dibilang apa? Penderitaan yang ringan itu mengerjakan apa bagi kami? Kemuliaan. Kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kita jangan hanya fokus yang kelihatan doang. Melainkan yang tidak kelihatan. Kalau kalian menjadi semakin tekun, itu tidak kelihatan saudara. Kalau semakin karena ada masalah kalian semakin sabar. Itu tidak bisa yang saya bilang, tidak bisa dibayar. Kalian gak bisa bayar pergi gitu ya. Beli di online. Ya kan? Kesabaran. Gak bisa. Kalian beli yang namanya kebaikan. Gak bisa. Hati yang penuh dengan apa tuh? Generosity itu hati yang... Bukan, generosity itu apa namanya? Murah hati. Murah hati. Itu gak bisa kalian bayar. Gak bisa kalian beli. Itu tidak bisa. Itu tidak kelihatan. Melainkan... Karena yang tidak kelihatan itu, ya, yang kelihatan adalah sementara yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau kalian jadi misalnya ya, bisa mengampuni. Tadinya gak bisa mengampuni, cepat marah. Tapi lama-lama bisa mengampuni. Itu sesuatu hal yang tidak bisa, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Supaya kita semakin hari semakin sabar, bisa mengampuni. Itu kalian harus melewati yang namanya tadi penderitaan yang ringan. Penderitaan yang ringan. Jadi jangan dikit-dikit kalau menderita dikit komplain. Komplain sih pastilah. Gak mungkin gak komplain. Ya kan? Tapi ingatkan kembali. Saya ini adalah a new creation. Saya adalah manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus. Oke. Bagaimana caranya? Roma 12 ayat 2. Do not be conformed to this world. NKJV-nya ya. Kita harus mengingat kita supaya kita tuh jangan sama menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Ya kan? Ini sering ditanya nih. Do not be conformed to this world. But be transformed by the renewing of your mind. That you may prove what is that good. What is that good and acceptable and perfect will of God. Tuh kan. Mesti dong kita tuh apa ya, kita harus memberikan diri kita itu supaya menjadi satu persembahan. Supaya kita itu tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah yang sempurna.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Makanya lu jangan pergi ke konser-konser yang gak penting. Jangan lu jangan kayak dunia lu di rumah aja, doa aja. Lu jangan jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan pikir. Pembaruan pikiran tuh gimana sih? Kita lihat ya, sehingga kamu dapat membedakan supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan Allah dan sempurna. Tuh, lu harus tahu bedanya. Lu harus tahu. Ini kalau kita lihat dari Roma 12, kita jangan cuma ambil ayat 2. Kita lihat ayat 1 sampai 3 ya. Kita baca lagi dari ulang. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuh kan, lu mesti mempersembahkan tubuh kita tuh sebagai persembahan yang apa? Yang hidup. Jangan macem-macem lu. Jangan berbuat yang sesuatu. Kalau orang mikir ini cuma pikirannya apa tau gak? Dosa perzinahan. Bener kan? Kalau denger ini pasti cuma tuh kan, berikan diri lu. Persembahkan tubuh itu sebagai persembahan yang hidup. Padahal di sini ya, itu bukan ngomongnya konteksnya masalah perzinahan loh. Ya, kita baca dulu pelan-pelan, tenang. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dibilang lagi, jadi dari tadi itu dia persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Konteksnya ini adalah ngomongin waktu kita mempersembahkan diri kita itu, jangan diri kita tuh dipakai seturut dengan dunia. Jelas gak? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3, baca lagi ya, jangan cepet-cepet. Berdasarkan kasih karunia yang dikaruniakan, yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi konteks di sini adalah sebenarnya bagaimana kita itu jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Kalau kalian saat ini hidupnya seperti apa yang kalian jalani, kalian pikirkan aja. Gak usah terlalu pusing-pusing. Yang mestinya gak dipikirkan. Selalu overthinking, selalu memikirkannya yang besar-besar. Kalian yang lakukan pikirkan apa yang saat ini kalian diberikan kepercayaan. Kalian menjadi apapun saat ini yang kalian lakukan, penuh dengan sukacita kalian jalani. Jalani apa yang saat ini Tuhan berikan kepada kalian. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Gak usah pikirkan yang kayak tadi saya bilang. Orang kita gak usah pusing kalau misalnya emang kita gak ada budget buat misalnya hidup yang lebih seperti apa. Gak perlu ngejalanin apa yang tidak bisa. Katakan amin. Gak usah kalian pergi terus ngutang lagi. Sorry nih mesti sedikit-sedikit ngomongin ngutang. Karena saya pernah jatuh di situ juga. Poinnya kalau kita digoda oleh keinginan kita sendiri, ya, kita tidak akan hidup senang terus. Kita akan selalu hidup berkekurangan. Bilangnya kita berkekurangan, padahal Tuhan tidak pernah memberikan kita kekurangan. Dia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Tapi kenapa kita harus merasa kekurangan? Karena kita pengennya. Kita pengen yang lebih tinggi dari apa yang kita punya. Amin. Kalau kayak begini khotbah emang paling nggak banyak yang amin sih Han. Gak banyak yang amin. Karena ini berat banget gitu loh. Susah kalau ngomongin kayak ginian. Bener gak sih? Tapi di sini ini ngomongin persembahan tubuh. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa hubungannya persembahkan tubuh kita dengan tadi hidup dengan iman apa yang Tuhan kasih? Ini satu konteks yang bersamaan saudara. Ini bukannya terpecah-pecah loh. Ini masih dalam perikop yang sama. Jadi kalau kita ingin mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau. Ya dibilang di situ kan. Dibilang apa tadi? Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Betul gak sih? Bener gak sih?
Kita berikan persembahan kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Benar gak? Kita berikan tubuh kehidupan kita, amin. Kita berikan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Supaya apa tadi dibilang? Supaya kita tahu apa sih kehendak Allah yang sempurna itu apa sih dalam hidup kita. Ini konteksnya dalam keadaan apa yang kita hidup itu, jangan kita memikirkan yang lebih di atas kita. Kalau Tuhan bilang, katanya dibilang di sini, setiap orang jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Saat ini apa yang patut kamu pikirkan? Pikirkanlah aja udah itu. Kenapa mesti pusingin yang lain-lain? Tetangga sebelah lah, teman kita lah, saudara kita lah. Yang gak ada urusannya sama kita. Lu pikirin. Why? Saya lagi ngomong ke saya. Saya sering gitu. Kenapa mesti mikirin ini? Kan gak penting. Wah, kita pikirkannya apa? Tuhan Yesus terima kasih. Ya kan? Tante Lim punya cucu. Ngucap syukur dengan apa yang dia punya. Betul gak? Ngucap syukur. Apa yang punya. Saat ini udah punya cucu. Nah yang gak punya cucu jangan lu ributin yang punya cucu. Kenapa lu pusingin apa yang tidak kita punya? Apa yang kita punya gak usah kita pusingin apa yang melebihi dari apa yang Tuhan kasih saat ini. Menurut saya hidup kita ini berikan kita tubuh hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup itu seperti itu. Waktu kita tahu oh iya berarti kita ini berdasarkan kasih karunia loh. Nih baca lagi ya, baik-baik sekali lagi kita baca. It's okay to repeat. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Betul? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Nih GBC, gak usah pusingin yang lain-lain. Kalau Tuhan berapa sih orang di sini? 80 sama anak-anak, pikirkanlah di sini. Gak usah pusingin saya mesti 1000. Gak ada yang pusingin 1000 orang atau enggak. Tuhan yang akan tambah-tambahkan. It's not your job. It is not my job. It's the Holy Spirit. Your job is to receive God's love in your life. Your job is to enjoy God's goodness in your life. To be loved, untuk mengalami kasih Kristus di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya. Di dalam bisnis saya yang Tuhan kerjakan segini, lakukan. Dengan sangat luar biasa. Lakukan. Kita dikasih apa misalnya? Dari yang kecil, perkara yang kecil, setia. Jangan pernah baru mulai perkara kecil, mau yang besar, mau yang gede lagi, loncat ke kiri, loncat ke kanan. No, di sini lakukan perkara yang kecil. Saya percaya saudara, kalau kita dari yang kecil ya, Tuhan itu tidak pernah loh. Oh ya biarin kecil, biarin lu setia ya, 5 tahun. Lu setia baru 5 tahun, gue tunggu 20 tahun lagi. Gak pernah, Tuhan itu selalu dia progresif. Kalian, saya mengalami dan kita semua pasti mengalami. Waktu dikasih pasti dikasih 1, dikasih 2, dikasih 3, dikasih 4. Tuhan pasti memultiplikasikan apa yang kita saat ini punya. Kita gak usah pusing bagaimana. Kita baru 1 mulai udah pusingin 100. Ngapain? Kita pusingin apa yang Tuhan kasih saat ini. Amin. Berat ya saudara ya. Ditutup udah saya tutup. Kalau kalian gak suka. Matius 9 ayat 16 sampai 17. Ini luar biasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan di dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ini mengenai anggur yang baru. Sama tadi dibilang mengenai ciptaan yang baru. Ya, kita itu anggur yang baru ditaruh di kantong yang baru. Kantong yang lama
Bagaimana caranya supaya kantong yang lama ini, kalau kita taruh anggur baru di dalam kantong yang lama, itu akan koyak, hancur semuanya, nggak jadi, nggak ada. Kalian tahu bagaimana caranya supaya pakai kantong yang baru? Jadi dari kantong yang lama itu dicuci dengan air, saudara. Dicuci dengan air kulitnya, lalu dipakai minyak, dilumurin minyak. Supaya apa? Supaya dia nggak kaku, supaya lemes. Oke? Firman Tuhan, air mengatakan mengenai firman Tuhan. Lalu minyak mengatakan it's all about the Holy Spirit, anointing of God. Di dalam kita menerima firman Tuhan, kita kan sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu kita mau hidup di dalam kehidupan kita, ingat selalu dengan firman Tuhan. Penuhi hidup kalian, kantong kita itu dengan firman pertama. Tapi bukan cuma dengan firman. You always remember minyak, the anointing of God. Ini bisa berlaku dalam kehidupan kita setiap saat, sehari-hari. Bisa juga berlaku dalam kehidupan secara gereja. Satu pelayanan akan diberkati bukan hanya dengan firman-nya doang. Firman yang diurapi. Dengan minyak daripada Roh Kudus. Harus ada dua-duanya. Harus berjalan bersama. Amin. Firman Tuhan tidak mungkin berjalan hanya, kelihatannya kayak firman doang gitu. No, firman dan juga yang diurapi. The word of Christ. Apa sih di dalam kehidupan saya? Firman Kristus yang Tuhan berikan buat saya. Gitu loh. Waktu kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Waktu kita menjadi ciptaan yang baru, kita tahu. Kita diberikan firman, lalu kita juga diurapi. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita terima Holy Communion. Saya mau saat ini berdoa mungkin dari teman-teman kita saat ini yang mendengarkan khotbah hari ini. Yang mungkin belum mengenal Kristus. Saya mau challenge, saya mau tantang. Kalian belum mengenal Kristus dalam kehidupan kalian. Saya mau kalian saat ini bisa mau mengambil satu langkah. Langkah iman, satu langkah iman secara pribadi ya. Secara pribadi kalian sendiri dengan Tuhan. Kalian mau bilang, Tuhan, saya mau terima Engkau sebagai juru selamat. Ya. Terima Tuhan sebagai juru selamat adalah keputusan yang terbaik dalam hidup kalian. Kalian tidak akan pernah sama lagi. Just one prayer. Dengan satu doa, hidup kalian akan berubah. Saya mau challenge kalau kalian ini bukan sesuatu hal yang sulit. Karena untuk percaya itu pun Tuhan yang buat. Tuhan yang lakukan untuk kita bisa percaya. Amin. Jadi kalau misalnya ada yang belum mengenal Kristus secara pribadi, saya mau kalian bisa saat ini mengenal Tuhan, menerima Tuhan. Saya mau berdoa buat kalian. Saya mau berdoa saat ini. Tuhan Yesus, ikuti doa saya saat ini. Tuhan, saya menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat. Saya tahu saya orang berdosa. Mungkin saat ini saya mengalami begitu banyak kehancuran dalam hidup saya. Mungkin tidak ada lagi harapan. Mungkin saat ini saya mengalami yang namanya dead end. Satu kehidupan yang tidak punya harapan. Saya tidak lagi mau hidup mungkin bahkan saat ini. Tapi saya saat ini mau Tuhan menerima Engkau, Yesus. Saya sudah mendengar namamu mungkin lama bertahun-tahun. Tapi hari ini saya mau mengambil satu keputusan untuk menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Juru selamat. Dia punya satu job description untuk menyelamatkan. Kalau ada mungkin dalam kehidupan saya saat ini, saya mau berdoa setiap daripada kita mungkin ada mengalami masalah demi masalah. Saya mau Tuhan Yesus menjadi juru selamat saya saat ini. Tuhan masuk dalam hidup saya dan biarlah Engkau Tuhan menjadi Tuhan segala-galanya bagiku. Aku terima segala pengampunan dosa. Engkau menebus hidupku. Engkau menebus setiap dosaku. Sehingga aku tidak lagi mengalami kematian. Tapi mengalami kehidupan dan kekekalan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Aku menjadi anakmu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus. Pertama kali. Saya mau undang kalian bisa datang ke gereja. Bukan hanya dengar.
online, tapi kalian bisa datang ke gereja, di mana kalian bisa mengalami satu pertumbuhan. Pertumbuhan di dalam Kristus yang membawa kalian selalu fokus kepada Kristus. Mengalami kasih Kristus, bukan mengalami ketakutan dan penghakiman, tapi kalian akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Thank you Jesus, terima kasih. Kalau kalian sudah menerima Tuhan Yesus, kalian bisa ambil saat ini Holy Communion. Kalian punya hak untuk menerima bukan hanya kekekalan hidup, tapi kalian lebih lagi kesehatan, berkat-berkat semua yang Tuhan sudah siapkan. Mungkin semuanya bisa terima saat ini, semuanya udah ada Holy Communion. Terima kasih Tuhan. Kita angkat saat ini tubuh Kristus. Tuhan kau baik Tuhan. Ini adalah tubuhmu Tuhan Yesus. Tubuh Kristus ini adalah tubuhmu yang dipecah-pecahkan buat saya Tuhan. Buat kami semua Tuhan Yesus. Lebih dari cukup Engkau korbankan tubuhmu. Buat setiap sakit penyakit kami. Buat depresi kami. Buat ketakutan kami, kebimbangan kami, overthinking kami. Buat setiap ya Bapak saat ini mungkin banyak orang-orang yang mengalami stres. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami Tuhan Engkau ya Bapak yang berikan satu pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kami ya Bapak waktu setiap yang sakit disembuhkan saat ini. In the name of Jesus. Sakit apapun itu saat ini. Apakah sakit tulang, sakit sendi-sendi. In the name of Jesus kami katakan saat ini sembuh. Tidak ada lagi kesakitan-kesakitan yang membatasi aktivitas kehidupan kami. In the name of Jesus. Bahkan penyakit-penyakit keturunan pun sudah Engkau bayar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ya Bapak layak Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan. Kami akan dijemput oleh Engkau mengalami ya Bapak pengangkatan. But in the meantime Lord Jesus, saat ini Tuhan kami boleh mengalami kesehatan secara optimal. Terima kasih kehidupan yang penuh dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami menerima tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima tubuh Kristus. Mari kita angkat darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu, darah perjanjian baru Tuhan. Yang sudah menebus dosa kami. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam ketakutan, penghakiman. Kami menjadi anak-anak-Mu yang bebas Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan, darah perjanjian ini Tuhan bebas. Tidak pernah gagal. Dan selalu Tuhan memberikan kami Tuhan ketenangan, damai sejahtera. Dan kami sudah didamaikan oleh Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami damai dengan Engkau. Terima kasih. Bahkan kami mempunyai satu misi Tuhan. Untuk membawa pendamaian kepada Engkau dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Untuk darah-Mu, darah perjanjian. In the name of Jesus. Amin. Terima kasih Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap yang Kau beritakan di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, kami diberkati dan kami diubahkan. Thank you Jesus. Mari kita angkat tangan kita saat ini. Biarlah Engkau pulang dalam damai sejahtera dan kasih Kristus. Selama-lamanya Engkau menjadi milikku. Dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kehidupan kalian dengan kasih-Ku. Terima kasih. Berdoa Tuhan setiap daripada jemaat-Mu di tempat ini diberkati apapun yang mereka lakukan. Mengalami keberhasilan dan kesuksesan. Mereka akan naik terus, tidak akan turun Tuhan. Karena Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Bapa Engkau yang selalu mengejar mereka. Bapa Engkau yang selalu melindungi mereka. Apapun Tuhan dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka. Di dalam bisnis mereka, waktu mereka masuk dan mereka keluar. Bapa Engkau jadikan mereka Tuhan selalu mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan aku berdoa setiap daripada anak-anak-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Mengalami ya Bapa berkat-Mu, mengalami satu fellowship yang intim dengan Engkau. Dan mereka akan mendengar dengan jelas apa yang menjadi kerinduan daripada-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. I speak in the name of Jesus. Mereka akan menjadi semakin sensitif di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Tuhan
sampai sekarang, sampai selama-lamanya. In Jesus mighty name, haleluya. Amin, amin. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.